Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Genjer. Sebuah cerita tentang warisan yang mengerikan. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Saya memiliki teman sekelas, sebut saja namanya Yuni, di kelas 8. Yuni ini anaknya supel dan periang. Tak hanya itu, Yuni juga populer karena sangat cantik. Ia memiliki adik setahun lebih muda, namanya Naura, yang juga bersekolah di tempat yang sama dengan kami. Mereka, Yuni dan Naura, bisa dibilang anak orang berada. Bagaimana tidak? Dibilang wong sugih atau orang kaya karena setiap berangkat dan pulang selalu dijemput memakai mobil mewah. Tapi di balik kepopuleran kakak beradik cantik ini, ada sebuah isu yang mungkin akan membuat merinding bagi sebagian orang. Nek kowe diwenehi duit karo Yuni opo Naura ojo gelem yo, tolakan halus wae. Kalau kamu dikasih uang sama Yuni atau Naura, jangan mau, tolak aja secara halus. Sebuah kata itu bukan lagi rahasia, melainkan menjadi pantangan dan pamali di sekolah kami. Dari mana asalnya pun kita tidak tahu. Tapi memang, itu semacam kewajiban bagi kami semua yang bersekolah di sini, ataupun guru yang mengajar untuk mematuhinya. Bahkan, kepala sekolah juga menekankan hal ini meski tanpa sepengetahuan Yuni dan Naura. Sedikit cerita singkat, keluarganya Yuni dan Naura ini memiliki banyak bisnis. Salah satu bisnis besarnya adalah bisnis transportasi bus. Entah, fakta lain atau hanya berita omong kosong, berawal dari waktu saya hendak pijit karena mengalami kesleo karena bermain futsal. Dan saya baru tahu, ternyata tukang pijit yang dipanggil ini adalah langganan dari keluarganya Yuni. Ketika dipijit pun, saya mendengar cerita dari tukang pijit ini saat mengobrol dengan bapak saya. Pak, jenengan ngertos keluarganya Pak Darmo? Aslinya iku, anaknya telu, tapi sing dikenal keneng omong kui mengoro. Pak, kamu tahu keluarganya Pak Darmo? Aslinya itu anaknya 3, tapi yang dikenalkan ke umum hanya 2. Jelek. Mendengar itu, aku sedikit terkejut. Pak Darmo yang ku tahu hanya 1 orang, dan itu adalah bapaknya Yuni, orang terkaya sekecamatan kami. Saya kembali mendengarkan cerita dari tukang pijit ini, yang bernama Pak Kasno. Dari cerita Pak Kasno ternyata ada anak lainnya, dari keluarga Pak Darmo yang disembunyikan. Namanya Kantil. Ia perempuan dan anak pertama di keluarga itu. Tapi keberadaan bahkan namanya disimpan rapat-rapat oleh Pak Darmo. Pak Kasno bercerita, si Kantil ini udah meninggal di umur 17 atau 20 tahun. Kantil meninggal setelah 2 bulan menikah. Dari cerita itu, saya tak memikirkan terlalu jauh. Saya anggap hanya sebuah sisi gelap dari keluarga Pak Darmo saja. Singkat cerita, 10 tahun kemudian saya mendapat kabar ketika masih bekerja di kampus. Yuni ternyata sudah menikah, dan suaminya adalah Anton, kakak kelas kami di SMP dulu. Tapi anehnya umur pernikahan mereka hanya 2 bulan saja. Itu pun saya dengar dari Aldo, tetangga sekaligus sahabat Anton. Aldo juga sempat membisikkan sebuah rahasia, kenapa Yuni dan Anton bercerai. Dari yang saya dengar, keluarganya Yuni menyuruh Anton untuk menyembah sesuatu di rumah Pak Darmo. Seketika itu juga saya merinding mendengarnya. Tak sampai di situ, Aldo juga memberitahu bahwa ketika Yuni dan Anton mempunyai anak nanti, mereka harus menumbalkan anaknya untuk sosok yang mereka sembah. Mulut Aldo benar-benar seperti broker informasi mengerikan yang kudengar di terasku sore hari itu. Kue tenan ora sih, Do? Mosok ana sing kaya ngono ning daerah kene. Padahal lo, aku kenal cedak karo Yuni. Disi yo ora aneh-aneh bocahe. Itu beneran gak sih, Do?
Masa ada yang seperti itu di daerah sini? Padahal aku kenal deket loh sama Yuni. Dan dulu anaknya gak aneh-aneh. Ucapku tak percaya. Dikandani kok. Ili ngono wae jaman SMP pas mulai pramuka kae. Jare kowe weruh Yuni neng kelas karo nyanyikan lagu genjer-genjer. Dibilangin kok. Ingat, dulu zaman SMP ketika pulang pramuka, katanya kamu lihat Yuni di dalam kelas sambil nyanyi lagu genjer-genjer. Ucap Aldo. Saya sedikit terdiam sambil mengingatnya. Memang benar, saya hanya menceritakan Yuni yang bernyanyi, tapi saya tak menceritakan sepenuhnya yang saya lihat. Dulu, saya melihat Yuni tepatnya jam 6 menjelang mau maghrib. Saya melihatnya duduk sambil nulis di blackboard sebuah kata genjer-genjer. Tak hanya itu, saya seolah diamati banyak orang yang duduk dan menatap teman saya. Tapi hanya berupa bayangan hitam bercampur dengan cahaya waktu surup. Saya mencoba mendekati Yuni sambil menyapanya. Yun? Dan ketika menoleh, mata Yuni ini hitam semua dan masih menyanyi lagu genjer-genjer. Masih sangat merinding jika mengingatnya, karena saya hanya terdiam. Saya diajak Aldo untuk ke rumah Anton. Aldo berencana menanyakan kejadian apa yang Anton alami di rumah Pak Darmo. Singkat cerita, saya dan Aldo bertamu ke tempat Anton. Anton yang saya kenal periang berubah menjadi pendiam dan banyak melamun. Sungguh, saya seolah melihat orang lain saja. Beberapa waktu kami berbincang, Aldo pun meminta Anton menceritakan semua yang Anton alami di rumah Pak Darmo. Awalnya, Anton enggan bercerita. Namun pada akhirnya ia luluh karena bujukanku dan Aldo. Anton bercerita, awal pernikahannya dengan Yuni pada awalnya ya normal-normal saja seperti pengantin pada umumnya. Tapi setelah 1 minggu semuanya berubah. Ketika Anton dan Yuni diminta Pak Darmo untuk datang ke satu ruangan di belakang rumah itu. Ruangan dengan udara yang pengap, bau dupa yang semerbak, dan beberapa ornamen seperti lambang PKI. Di sana ada sebuah gentong kecil. Di dalam gentong itu, Pak Darmo mulai membuka dan Anton dibuat terkejut. Yang ia lihat sungguh membuatnya shock, karena di dalam gentong itu ada sepotong kepala manusia, dan Anton memperkirakan itu adalah seorang wanita. Iki leluhurku, sing melayut terus njaluk tulung karo Mbah Genjer. Demit sing ono alas sengklek, wis dadi tradisi keluarga iki, kudu numbal ke jabang bayi, utawa anak pertama kanggo Mbah Genjer. Ini leluhurku, yang melarikan diri dan meminta pertolongan ke Mbah Genjer. Setan yang ada di alas ongklek, sudah jadi tradisi keluarga ini untuk menumbalkan jabang bayi atau anak pertama untuk Mbah Genjer. Seketika ucapan itu membuat Anton merinding sejadi-jadinya. Matanya terbelalak tak percaya. Ya ia kira menikahi wanita cantik idamannya, malah ia diminta terjun bebas dalam jalur penuh kegelapan. Hari-hari berganti. Anton mencoba untuk bersabar dan menerima, namun hatinya tak bisa menerima. Bahkan setetes tinta pun ia tak rela melakukan persekutuan dengan demit maupun iblis junjungan keluarga mertuanya ini. Bahkan membayangkan anaknya kelak menjadi tumbal saja ia tak berani. Di dalam rumah itu Anton tertekan dengan lantunan lagu genjer-genjer setiap malam hari. Sampai 2 bulan berlalu, ia memutuskan untuk menceraikan Yuni dan kembali ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, berbulan-bulan kemudian kabar ini mulai terendus ke khalayak ramai. Warga dengan geram menyantroni kediaman Pak Darmo. Aku yang sedang ngopi di tempat Anton sontak terkejut. Yang lebih terkejut adalah Anton mendengar keadaan tersebut. Bojoku meteng ngarep lahiran. Aku kudu nyelamatke bojoku. Istriku hamil dan mau lahiran. Aku harus menyelamatkan istriku, ucap Anton dengan lantang sambil menangis. Segera kami pun menuju rumah Pak Darmo. Tapi ketika hampir masuk teras, sudah banyak warga yang berkumpul sambil membawa berbagai sajam dan pentungan sambil berteriak, "Bajingan, metuo!" Karena situasi di depan rumah tak kondusif, Anton mengajak saya dan Aldo untuk lewat jalan rahasia katanya, yang terletak di kebun belakang rumahnya, yang memang tak ada satupun orang di sana, karena rimbun semak belukar. Dari jalan itu kami pun berhasil masuk.
Saya dan Aldo segera mengikuti Anton menuju ruangan yang katanya menjadi tempat ritualnya itu. Bau semerbak dupa, lagu genjer-genjer dan hawa rumah yang tak enak menyapa kami. Dan ketika membuka pintu, kami semua dibuat terkejut. Di depan sebuah kendi, Yuni sudah berdiri sambil menenteng bayi yang tali pusarnya belum dipotong. Matanya hitam, benar-benar hitam. Dan dari mulutnya masih bernyanyi lagu genjer-genjer. "Yun, sadar Yun, istighfar," ucap Anton sambil memeluk Yuni dengan tangisan. Yuni hanya berdiri masih bernyanyi lagu genjer-genjer. Yuni masih menundukkan kepalanya. Dan ketika Anton mencoba melihat wajah Yuni, ia langsung terperanjat ke belakang. Astagfirullah, wajah Yuni nampak menyeramkan. Matanya hitam semua. Dan anak yang ia gendong nampak sudah tak bernyawa. Sampai akhirnya Yuni hanya bernyanyi dan sesekali tertawa dengan nada memekikkan telinga. Aku dan Aldo tak tahan melihat kejadian itu, mencoba mengecek seisi rumah. Dan tak ada siapapun, hanya ada Yuni. Kami kembali ke ruangan itu. Ketika sampai Yuni kulihat semakin kesetanan, dalam batinku berkata, Yuni sudah bukan Yuni yang kukenal dulu. Ia sudah berubah menjadi wanita ahli neraka. Wanita yang bersekutu dengan iblis demi warisi adat keluarga, memuja sosok mengerikan tak kasat mata. Selang beberapa bulan berlalu, saya mendapatkan info bahwa Yuni dirawat ke rumah sakit jiwa. Rumah Pak Darmo dibiarkan kosong. Keberadaan keluarga itu juga menjadi misteri, seolah hilang di telan bumi. Pihak berwajib atas permintaan Anto juga mencoba agar berita ini tak menyebar luas lagi. Semua misteri akan cerita ini sekarang hanyalah menjadi buah bibir dan menjadi urban legend di daerah kami. Cerita di mana secara turun-menurun, anak perempuan pertama dari setiap generasi harus menjadi tumbal untuk sesembahan. Bahkan, banyak sekali kerangka yang ditemukan dengan berbagai ukuran di bawah rumah Pak Darmo. Sebuah cerita tentang sebuah warisan adat keluarga dengan julukan wanita ahli neraka. Ya, itulah cerita dari Genjer-Genjer hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.